Salam Bapak Ibu dan rekan-rekan Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti dalam acara ibadah kita pada hari ini, Minggu 12 Desember 2021. Kita sungguh boleh bersyukur, kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kegiatan gereja kita 1 minggu ke depan. Yang pertama, pengumuman doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, dan kita berdoa untuk gereja-gereja cabang juga gereja induk, untuk jemaat dalam jumlah iman, dalam jumlah jemaat dan juga pertumbuhan iman. Kita senantiasa berdoa untuk anggota keluarga dari tanggal 13 Desember sampai tanggal 19 Desember, dari Bapak Eko, Ibu Lastri, Mas Aldo dan Mas Diko, Bapak Irianto, Bapak Andreas, Bapak Prasetyo dan juga Bapak Sukijo. Kemudian untuk persembahan minggu yang lalu dapat Bapak Ibu Saudara sekalian saksikan dalam buletin yang sudah dibagikan dalam WA Group. Persepuluhan, pembangunan, juga persembahan tanah dapat Bapak Ibu Saudara simak, dan juga mungkin kalau ada koreksi dapat menghubungi yang bersangkutan. Kemudian untuk persembahan kendaraan saldo terakhir 12.275, persembahan Natal saldo 5.645, persembahan LCD saldo 4.800. Dan persembahan sosial juga persembahan keuangan musik juga sudah tertera. Pengumuman yang lain, agenda Natal, kegiatan rangkaian perayaan Natal gereja kita tanggal 18 Desember 2021, hari Sabtu besok ya. Perayaan Natal sekolah minggu di gereja pukul 16.30. Mari kita ajak anak-anak sekalian, anak-anak kita sekolah minggu, anggota sekolah minggu untuk mengikuti perayaan Natal sekolah minggu yang akan diadakan di gereja kita. Juga sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, kita sudah berencana membagikan sembako yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah terkumpul dan sudah dibungkusi tadi malam oleh bersama-sama, nanti akan dibagikan pada tanggal 24 Desember. Kemudian kebaktian ibadah Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 8 di gereja kita. Mari kita akan mempersiapkan hati, persiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Natal, mengikuti ibadah Natal tanggal 25 Desember. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Hanya karena kemurahan Tuhan saja kita boleh bersama-sama di tempat ini. Oleh karena kasih-Nya dan kebaikan Tuhan saja kita boleh merasakan kehidupan yang luar biasa. Setiap saat Tuhan beserta kita. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kemurahan Tuhan. Sembah Tuhan,
menyembah. Engkau yang layak untuk dipuji. Engkau yang begitu baik bagi kami Tuhan. Dalam setiap tarikan napas kami, Engkau ada bagi kami, menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami boleh bersyukur ya Tuhan karena kasih-kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh berserah atas acara ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir nanti. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan tercurah bagi kami. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat bersama-sama dengan kami saat ini, mungkin dalam lemah tubuh ataupun dalam pergumulan yang lain. Kami boleh percaya Tuhan, Engkau juga yang memberkati, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang membuka jalan bagi setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika kita ingat kelahiran Tuhan Yesus, para gembala yang ada pada saat itu, malaikat menampakkan kepada para gembala dan memerintahkan untuk mengabarkan kepada dunia kesukaan kelahiran Tuhan Yesus. Kabarkan dari gunung. Nyanyian pujian nomor 60. Kita pujikan dengan sukacita betapa lahirnya Al-Masih menjadi keselamatan bagi kita. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang, gembala yang di padang, menjaga dombanya. Lihatlah dari langit, memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. di palungan yang hina. Palungan yang hina, lahirlah Al-Masih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kami mohon Mbak Alena dan Mbak Karisya menolong dalam mengambil persembahan.
Kita tunduk kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun begitu kecil dibandingkan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami, namun kami boleh percaya Kau pakai Tuhan persembahan-persembahan kami boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan menjadi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon berkat-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Nunuk Trio Santoso. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita rindu mengenal hati Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengenal kehidupan kita. Pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus rindu aliran sungai, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu
Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempercayakan pemberitaan firman ini ke tangan kuasa Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengambil firman Tuhan. Sebenarnya ayatnya agak banyak, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat 17. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mungkin bisa ditampilkan, Om Sugeng? Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Sudah? Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 3, 4. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, ini silsilah Tuhan Yesus ya. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca di rumah dari ayat pertama, di situ nanti akan ditulis secara rinci dari Abraham ya. Ini ditarik garis dari Abraham sampai kepada Kristus. Di situ tadi ada 3 kali, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kalau dikalikan 3 berarti 42. Jadi kalau dari atas sampai ke bawah sampai Kristus itu 42 keturunan. Dan ketika kita melihat silsilah ini, kita menjadi yakin bahwa nubuat para nabi yang disampaikan jauh tahun sebelumnya ini terbukti bahwa Yesus dari keturunan Abraham dan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua bisa dipakai Tuhan. Inilah firman yang ingin saya sampaikan. Ada satu ilustrasi, yaitu ada seorang anak kecil usianya 6 tahun. Kebetulan waktu itu anak ini mengalami tanggal gigi. Ya, ini pengalaman baru bagi seorang anak kecil. Ada pengalaman yang berbeda yang dia rasakan. Dan anak ini membungkus gigi yang lepas tadi, yang tanggal tadi dengan kertas, dan di kertas itu ditulisi, kepada peri gigi. Ya. Peri gigi, berikan tongkat ajaibmu supaya aku bisa menolong teman-temanku yang tanggal giginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pemikiran seorang anak kecil ya. Ketika dia akan menolong orang lain, kalau saya punya tongkat ajaib, pasti saya bisa melakukan. Ini adalah pemikiran seorang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan melalui silsilah Tuhan Yesus yang saat ini kita lihat tadi. Kalau Bapak Ibu mersani dari ayat yang pertama, kita akan bisa belajar, kita akan melihat siapa yang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Siapa yang bisa dipakai Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memakai mereka menjadi garis keturunan lahirnya Sang Juru Selamat. Jadi mereka ini dipakai untuk menghadirkan Juru Selamat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat. Akhirnya kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya. Nah, Tuhan bisa memakai orang-orang yang memiliki pengaruh untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu melihat nama Abraham, pasti sudah tidak asing lagi ya. Abraham, kenal. Kalau kita sebut Abraham gitu, kenal. Dia orang yang setia. Nah, anak-anak sekolah minggu sering belajar tentang tokoh. Kalau kita bicara soal Abraham, apa yang kamu ketahui tentang Abraham? Dia orang yang setia, dia orang yang seperti ini. Dan dikatakan di dalam Kejadian pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa Abraham adalah seorang yang sangat kaya. Kita kenal semua Abraham. Berikutnya kalau kita melihat di dalam silsilah ini nama Ishak.
nama Ishak, pasti tahu Ishak itu adalah yang mau dipersembahkan sebagai korban bakaran, tapi tidak jadi karena diganti oleh domba. Tetapi di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga 13 dikatakan, dan orang itu Ishak adalah seorang yang kaya, bahkan kian hari kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu yang berikutnya. Kita melihat lagi di dalam silsilah ini, yaitu seorang bernama Daud. Daud dikatakan Saul itu bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa musuh. Ini membuktikan bahwa Daud adalah seorang yang hebat, seorang prajurit yang handal, seorang prajurit yang mumpuni, sehingga dikatakan dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Luar biasa. Berikutnya Salomo. Bapak Ibu Saudara paham siapa Salomo? Seorang raja yang hebat, seorang raja yang memiliki tahta kerajaannya dari emas, ya, hebat sekali. Kita melihat di sini di dalam keturunan ini adalah seorang Hizkia, seorang raja yang tidak ada raja sebelum dan sesudahnya seperti Hizkia karena kelebihannya. Dan di dalam silsilah ini juga ada seorang yang bernama Yosia, yang juga kita akrab, nama itu adalah Yosia, seorang yang baru berusia 8 tahun tapi sudah dipilih oleh Allah menjadi Raja Israel pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama orang yang memiliki pengaruh, nama-nama orang yang hebat, nama orang yang luar biasa. Dan Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti hanya orang-orang yang hebat yang seperti ini yang ingin Tuhan pakai. Kalau Bapak Ibu melihat juga yang berikutnya ada nama-nama di dalam silsilah ini yang mungkin kita tidak begitu mengenalnya. Mungkin nama itu tidak begitu kita dengar karena mungkin mereka adalah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Orang-orang biasa yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Sang Juru Selamat kepada kita semuanya. Orang-orang biasa. Kadang-kadang kita berpikir saya hanya orang biasa. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi firman Tuhan Alkitab mencatat bahwa orang-orang biasa pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya, untuk menyatakan rencananya. Jadi kalau saya merasa bahwa saya hanya orang biasa, Tuhan pun bisa memakai saya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga akan melihat nama-nama yang di sini tertulis. Mungkin kalau saya menyampaikan seorang bernama Tamar agak kurang begitu terkenal ya, Tamar. Tetapi Tamar ini adalah seorang wanita yang minta maaf. Dia memiliki kehidupan yang kurang baik. Kalau saya menyebutkan nama Rahab, mungkin ini agak terkenal nama Rahab ini. Tetapi Rahab ini pun adalah di dalam firman Tuhan ditulis, maaf juga, dia adalah seorang pelacur. Di dalam firman Tuhan ditulis. Dan mungkin Bapak Ibu melihat ada seorang yang bernama Rut yang ini terkenal. Tetapi sebelumnya Rut adalah seorang penyembah berhala. Mungkin Bapak Ibu juga melihat seorang istri Usia yang menjadi istrinya Daud. Nah, mungkin kita berpikir ini adalah orang-orang yang tidak baik. Ini adalah orang-orang yang berdosa nama-nama itu. Tetapi kenapa Tuhan memakai mereka menjadi garis keturunan lahirnya Yesus? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa sebenarnya orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Jadi tidak ada alasan bagi semua orang, bagi kita juga, bahwa saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya tidak pantas untuk melayani Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa, yang tidak pantas untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan dan menuliskan
Nama-nama ini sengaja ditulis supaya kita tahu bahwa semua orang, baik itu orang hebat, orang kaya, orang memiliki pengaruh, orang biasa, orang berdosa, dipilih Tuhan untuk menyatakan rencananya. Dari silsilah Yesus Kristus ini, kita bisa belajar bagaimana Tuhan bisa memakai siapa saja. Dari silsilah nama-nama yang kita baca ini, kita melihat bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menghadirkan Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, mungkin bisa ditampilkan Om Sugeng. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 4, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 9 ayat 4. Sudah? Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 3, 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau dari daftar silsilah tadi, kita tahu bahwa ada orang berpengaruh, ada orang yang biasa-biasa saja, bahkan ada orang-orang yang berdosa dipakai oleh Tuhan. Dan saat ini ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, untuk menghadirkan Sang Juru Selamat yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama di dalam lahirnya. Kalau tadi di dalam lagu, kabarkan dari gunung, bukit, dan manapun juga tentang berita kelahiran Yesus. Nah, dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan yang mengutus aku selama masih siang. Ini menunjukkan bahwa selama masih ada kesempatan, ketika Tuhan memilih kita saat ini, Tuhan sebenarnya sedang merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menyatakan rencana-rencana Tuhan bagi dunia ini. Selama masih ada kesempatan, selama belum datang malam, maksudnya selama kita masih ada di dalam dunia ini, mari kita akan bekerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehidupan kita. Sekali lagi, silsilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan memilih kita untuk mengerjakan pekerjaan Dia selama kita masih ada kesempatan. Semampu kita, sebisa kita, dan saya bersyukur kepada Tuhan atas keterlibatan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau saat ini kita adalah orang-orang yang diberi kepandaian oleh Tuhan lebih. Bersyukur kalau saat ini kita adalah orang-orang yang memiliki multi talenta, apa-apa bisa. Bersyukur. Kita bersyukur kalau saat ini kita diberi kepercayaan Tuhan, harta yang cukup. Bersyukur. Saya percaya Tuhan mau pakai semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan pernah berpikir kalau saya adalah orang biasa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan sudah membuktikan. Tuhan memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya. Kalau tadi saya memberi ilustrasi kepada Bapak Ibu tentang seorang anak kecil, ya. Dia mengatakan, peri ajaib, kalau engkau memberikan tongkat padaku, aku akan melakukan ini, aku akan bisa menolong teman-temanku. Ini adalah pemikiran seorang anak kecil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini hanya ada satu kata, Tuhan, saya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, menceritakan tentang kelahiran Yesus ini kepada orang-orang di sekitar saya saja ya.
Kalau nanti ke lain-lain pulau itu sudah ada orang yang dipilih Tuhan untuk melakukannya. Kita mendoakan mereka. Terima kasih kalau ibu-ibu setiap Senin, setiap Kamis, setiap Jumat mestinya ada doa, dan kita mulai mendoakan orang-orang yang melayani Tuhan di pelosok-pelosok, karena memang mereka sedang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan di tempat-tempat seperti itu. Saat ini mari kita akan tidak seperti anak kecil tadi ya. Kalau saya ini Tuhan, saya akan seperti ini. Kalau saya mendapat ini Tuhan, saya akan melakukan ini. Kalau saya berhasil Tuhan, saya akan melakukan ini. Kita tidak berpikir seperti anak kecil. Tetapi ketika Tuhan memilih kita saat ini, Tuhan sudah punya rencana. Tuhan ingin melibatkan kita semuanya untuk menghadirkan Sang Juru Selamat yang kita akan peringati bersama-sama kepada semua orang yang kita jumpai. Biarlah ini akan mendorong kita, mengajar kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melakukan pekerjaannya. Seperti yang sudah Tuhan lakukan melalui orang-orang yang dipilih untuk menjadi silsilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami merasa bahwa kami belum untuk melakukan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ampuni kami, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang setia ini. Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan, kondisi dan keberadaannya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami bersyukur atas semuanya ini. Terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan bisa memakai kami untuk pekerjaan Tuhan selama kami masih ada, selama kami masih punya kesempatan. Biarlah kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan kembali, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Ya, lagu kita pada saat ini menyatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya diberi kesempatan Tuhan Yesus saat ini, mari kita akan lakukan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Semua kemampuan kita, mari kita akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Kita pujikan sekali lagi bahwa hidup kita adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, inilah saatnya kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang kaum pria saja, bait yang pertama, hidup ini adalah kesempatan. Kaum pria, katakan hidup ini adalah kesempatan. Kaum pria, hidup ini untuk melayani Tuhan. ini adalah panggilan kita. Jangan sia-siakan apa
ini luar biasa indahnya, bahwa hidup ini adalah kesempatan selama Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Dan mari kita gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tidak sia-siakan setiap kesempatan ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak bertahan lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita akan katakan kepada Tuhan selama masih ada kesempatan, biarlah hidup kita bermanfaat. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, biarlah jiwa kami terus merindukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana ketika Tuhan memilih kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya kehendak yang luar biasa. Dan biarlah kami gunakan kesempatan kami. Selama Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Hidup kami memasyurkan nama Tuhan. Hidup kami terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada, kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah pagi ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami saling berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melakukan setiap pekerjaan aktivitas kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati Engkau dengan damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur saat ini. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Mohon maaf, silakan Bapak Ibu duduk sebentar.